Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis regresi linier. Nah, dalam kesempatan ini kita ada soal seperti ini. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh teman sebaya, berarti karena dia pengaruh, berarti dia adalah X-nya yang memiliki pengaruh atau variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas teman sebaya terhadap perilaku pembelian impulsif atau Y atau disebut juga variabel terikatnya. Jadi untuk mengetahui pengaruh teman sebaya terhadap perilaku pembelian impulsif pada produk fashion TikTok Shop. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 mahasiswa. Nah, dari ini kata kuncinya adalah teman sebaya X-nya cuma 1, terus kemudian terhadap Y-nya pembelian impulsif. Nah, singkat cerita, untuk mendeskripsikan apakah memang ada pengaruh, kita mendeskripsikan si teman sebaya ini melalui beberapa indikator sebagai berikut. Indikator ini kita dapatkan dari teori terdahulu atau penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang teman sebaya. Ada 10 indikator, nanti ketika kita bagi ke responden, masing-masing mereka akan menjawab dari angka 1 sampai 5 sesuai dengan pernyataan-pernyataan indikator tersebut. Sama halnya dengan pembelian impulsif, tapi untuk pembelian impulsif indikatornya hanya 7 gitu ya. Sama juga nanti responden kita minta untuk menjawab nomor 1 sampai 5. Jadi setelah kita bagi kuesionernya, terus kemudian nanti kita olah datanya. Nah, apa saja sih teknik yang dibutuhkan untuk analisis regresi linier sederhana ini? Ini ya, regresi linier sederhana, uji pengaruh yang hanya menggunakan satu variabel bebas. Berikut analisis yang kita butuhkan. Kita akan melalui 3 uji besar. Yang pertama uji instrumen data, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi linier sederhana. Sederhana karena cuma satu variabel bebasnya. Ini ya, masing-masing item tersebut memiliki jenis uji-ujinya. Untuk uji instrumen data, kita nanti melakukan 2 uji, uji validitas dan reliabilitas. Kenapa 2 uji ini diperlukan? Kenapa uji instrumen data diperlukan? Karena data mentah kita dapatkan dari penyebaran kuesioner atau angket atau data primer. Jadi, ke 10 indikator teman sebaya dan 7 indikator pembelian impulsif, itu perlu kita pastikan dulu apakah dia valid dan reliable, begitu ya. Terus kemudian setelah data itu valid, setelah data itu reliable, kita melakukan uji asumsi klasik. Pada kesempatan ini berdasarkan soal tadi kita melakukan 3 uji, normalitas, heterokedastisitas, dan uji linearitas. Sebenarnya masih ada satu uji, yaitu uji autokorelasi. Itu tidak kita lakukan karena uji autokorelasi digunakan untuk data time series gitu ya. Sementara tadi data yang kita gunakan adalah data real time yang kita dapatkan dari responden sebanyak 110. Nah, setelah valid reliable oke, data normal, tidak terjadi heterokedastisitas, dan kemudian datanya linear, maka kita baru masuk ke uji analisis regresi linier sederhana. Nanti kita hanya melewati satu uji di sini, tapi kita akan memiliki beberapa tabel output. Tabel outputnya ada 4, tapi yang akan kita bahas hanya 3 nanti, karena yang pertama, tabel yang pertama itu nanti akan saya jelaskan secara singkat. Tapi untuk mendeskripsikan hasil itu yang kita butuhkan tabel ini. Yang pertama dalam uji analisis regresi linier sederhana nanti akan muncul tabel model summary dan tabel ANOVA. Kedua tabel ini itu adalah untuk menyatakan uji kelayakan model atau goodness of fit. Terus kemudian baru yang selanjutnya tabel keempat yaitu tabel koefisien. Nah, melalui tabel inilah kita nanti akan membuat persamaan regresi linier sederhana dan juga mengetahui uji membuktikan hipotesis uji pengaruh, yaitu apakah terdapat pengaruh teman sebaya dan pembelian impulsif. Begitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Ini ya. Ini SPSS-nya, ini biar singkat aja sudah saya tulis, tapi ini teman-teman sudah bisa ya, ini diketik aja biasa, X1 sampai X10, kemudian total X, Y1 sampai Y7, kemudian total Y. Nah, khusus total-total ini kita kasih label ya, biar nanti untuk inputnya dia kelihatan. Jadi total itu teman sebaya, total Y itu pembelian impulsif, desimalnya dinolkan, terus kemudian measure-nya dipastikan skill, begitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, terus diketik biasa manual gitu, terus kemudian untuk data view-nya kita di LMS sudah ada ini ya, Microsoft Excel-nya. Kita pilih yang analisis regresi sederhana. Di sini sudah ada data mentah yang singkat cerita tadi, kuesioner yang
teman sebayanya ada 10 item, kemudian pembelian impulsifnya 7 item, itu kita sebar kepada 110 responden nih ya, 110. Nah, masing-masing menjawab seperti ini. Terus kemudian kita tabulasikan, kalau pakai Google Form ya tinggal di-download, terus kemudian diatur seperti ini data-data yang diperlukan. Kalau misalnya disebar manual ya kita tabulasikan, kita input manual seperti ini. Singkat cerita, data mentah ini sudah jadi dan siap kita olah di SPSS. Terus kemudian ini seperti biasa kita copy paste aja, kita blok semua gini, terus kita copy, terus kita masuk lagi ke SPSS ini tadi data view. Nah, kita pastekan ya, kita pastekan sudah muncul angka seperti ini. Atau untuk memastikan lagi ya, ini kita copy, terus kemudian ini kita paste. Nah, ini ya, kita copy pastekan datanya. Kalau misalnya tadi masih kosong ya kosong begitu. Nah, tadi langkah pertama kita akan melakukan uji instrumen data ya. Uji instrumen data itu kita klik analyze, ini mungkin nggak kelihatan di tempat kalian ya, tapi pastikan nanti kalau analyze munculnya seperti ini. Klik analyze, terus kemudian kita mau yang pertama melakukan uji validitas ya. Analyze, correlate, bivariate. Kita klik. Nah, ini kita melakukan untuk masing-masing variabel termasuk totalnya X1, X10 sampai total kita bawa ke sini gitu ya. Nah, di sini pastikan tercentang persen, tutil dan flag. Ini sebenarnya defaultnya SPSS, tapi ya pastikan aja bahwa tandanya ini tertandai seperti ini. Terus kemudian langsung kita klik OK. Terus kita tunggu sebentar untuk keluar outputnya. Ini ya. Ini keluar outputnya seperti ini. Ya, nanti sekalian aja kita masuk ke variabel yang berikutnya ya. Kita klik analyze, correlate, bivariate, terus ini kita reset karena kita mau memasukkan yang Y. Y. Nih, klik, terus kemudian kita klik OK. Nah, ini yang Y. Sama seperti biasanya kita copy paste-kan ke Word gitu ya. Cara copy paste-kannya sesuai dengan SPSS-nya masing-masing. Kalau tempat saya yang pernah saya ajarkan itu ya copy spesial, terus kemudian pilihnya yang restack gitu ya. Terus OK, terus kita pastekan. Begitu pula yang Y. Nah, sekarang kita masuk ke modulnya. Ini ya, di modulnya. Ini penjelasannya. Yang pertama ini ya, kita melakukan uji validitas bla bla bla, tadi sudah saya jelaskan. Yang ini yang versi cetaknya. Nah, terus kemudian ini muncul outputnya ya. Ini diketiknya yang Y dulu, it's okay, nggak masalah ya. Ini Y dulu. Tadi kalau kita copy paste kan dia munculnya seperti ini. Terus kemudian ini yang X gitu ya. Kita lihat Y-nya itu ada Y1 sampai Y7. Nah, ini muncul pembelian impulsif gitu ya. Kalau tadi total Y tidak kita ganti ya dia akan munculnya total Y gitu ya. Ini biar informatif aja, maka kita ganti tadi labelnya pembelian impulsif. Terus kemudian ini untuk X-nya. Nah, selanjutnya ini kan masih bentuk tabel output. Kalau misalnya nanti besok teman-teman bikin skripsi atau karya ilmiah yang lain, ini sebenarnya tidak perlu ditampilkan atau tampil di lampiran begitu ya. Nah, yang penting yang kita tampilkan di badan tulisan itu rekapannya seperti ini. Nah, ini ya, ini ringkasan hasil uji validitas. Data dikatakan valid jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ini ya. Dan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Ini R tabelnya 0,187. Dapat dari mana? Kita lihat bersama-sama di sini ya, di sini di penjelasannya atas ini kalau nggak salah ya. Ini ya, penjelasannya bagaimana cara kita membaca R tabel gitu ya. Kita pakai degree of freedom N-2. N-nya tadi 110 adalah jumlah responden, minus 2 ini rumusnya gitu ya. Jadi 110 dikurangi 2 itu 108. Terus kemudian diperoleh R tabel dengan signifikansi 5% adalah 0,187. Kita buktikan gitu ya, kita buka yang R tabel ini ya. Ini 108 ya tadi 110 kurangi 2. Terus kemudian signifikansi kita pakai yang uji dua arah. Kemudian yang kolom kedua 0,05 108. Ini ya angkanya 0,1874. Ini adalah angka R tabel kita untuk 110 responden dengan signifikansi 0,05 uji dua arah tutil ya tadi. Maka kita dapatkan skor R tabel adalah 0,1874.
Di sini kita kembali lagi, data dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,187. Maka kita buat ringkasan, teman sebaya item 1 sampai 10, perilaku pembelian impulsif item 1 sampai 7. Item 1 R hitungnya 0,834 dibandingkan 0,187, maka dia lebih besar 0,834, maka dikatakan valid. Kalau yang sini valid, maka sebenarnya signifikansi pasti valid. Ini kebetulan semua nilai signifikansinya 0,00 ya, maka dia kurang dari 0,05. Maka ini secara keseluruhan data dinyatakan valid. Kita lihat sebenarnya angka ini dapat dari mana. Kita mulai dari ini ya, X1 saya kasih contoh aja. X1, R hitung yang kita lihat adalah 0,843. Sementara nilai signifikansinya adalah 0,00. Itu untuk X1. Terus begitu pula seterusnya, misalnya saya random sampai X8. X8 R hitungnya adalah 0,834, kemudian nilai signifikansinya 0,00. X10 atau item ke-10 R hitung 0,86, nilai signifikansinya 0,00 gitu ya. Nah, ini kemudian kita pindahkan ke sini gitu ya. R8 ya tadi 834 0,00. Maka data dinyatakan valid. Jadi data yang ada di sini kita kopikan dari sini datanya, data aslinya, data output SPSS-nya ini ya, termasuk yang Y juga dapat dari sini. R hitung yang nilainya paling pojok sini, terus kemudian yang atas, bawahnya yang nilai signifikansi. Ini kalau kita lihat memang nilai signifikansinya 0,00 semua ya, sesuai dengan hasil output SPSS-nya. Nah, maka data dinyatakan valid. Begitulah cara uji validitas, dan biasanya tabel ini yang dimunculkan di badan tulisan, begitu ya. Ini data dinyatakan valid, yang kemudian yang ini tabel output ini sebagai lampiran, begitu. Jadi oke, langkah pertama validitas sudah oke. Selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Ini bla 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 ini ya yang akan kita lakukan di SPSS ini. Reliabilitas, kita klik analyze, ini analyze ya, muncul seperti ini. Terus kemudian klik scale reliability analysis. Bedanya dengan validitas tadi, kalau reliable kita nggak perlu mencantumkan total. Jadi cukup sampai di sini, langsung kita klik OK. Tampilannya sederhana, kalau reliable ya, cuman ini dan ini, yang kita pakai yang ini. Gitu ya, jadi sekalian aja untuk yang Y. Analyze, scale reliability. Scale reliability, kita klik reset, Y1 sampai Y7 tanpa total. Terus langsung kita oke aja. Nah, ini adalah output kita. Yang kita kopikan yang ini aja, yang reliability analysis. 0,9, 10 item ya. Terus kemudian ini juga 0,9, 7 item. Kita lihat interpretasinya. Nih, di sini interpretasinya ya. Variabel teman sebaya dengan 10 item 0,957, number of itemnya 10, ini 0,93, number of itemnya 7. Ringkasannya lebih ringkas ya daripada validitas tadi karena dia by variabel gitu ya, bukan by indikator. By variabel teman sebaya 0,95, perilaku pembelian impulsif 0,93. Data semuanya keduanya dinyatakan reliable karena apa? Data dinyatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6 atau 0,600 atau 0,60 gitu ya, 0,6. Di sini semua dua-duanya 0,9, maka dua-duanya di atas 0,6. Maka data dinyatakan reliable. Oke. Berarti kalau kita kembali ke sini tadi, untuk uji validitas udah done, uji reliabilitas sudah juga done ya, misalnya di sini. Nah, ini yang sudah saya buat. Ini juga sudah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji asumsi klasik ya. Ada normalitas, heterokedastisitas, dan linearitas gitu. Kita langsung masuk ke sini saja untuk ujinya ya. Kita mau melakukan uji normalitas. Kita untuk uji normalitas ini kita mau mengeluarkan nilai unstandardized gitu ya. Kita klik analyze, terus kemudian regression linear, terus kemudian kita pilih yang bebas teman sebaya ya, independent, terus kemudian yang dependent pembelian impulsif. Kita klik statistik, terus kita klik save, terus kita klik unstandardized-nya ini kita klik, terus kita continue, terus oke, abaikan outputnya, kita balik ke sini,
kita klik analyze, terus non-parametric test, legacy dialog, kita pakai one sample Kolmogorov version. Karena kenapa kita normalitasnya pakai yang ini? Karena kita mau melakukan uji pengaruh tadi ya. Yang kita masukkan tes variabel list adalah data yang unstandardized tadi. Terus kemudian yang ini pastikan centang normal. Nah, teman-teman perhatikan langkahnya cukup sampai di sini, terus kita klik OK. Nah, ini ya, ini sama dengan yang ada di modul. Ternyata nilai normalitasnya kok 0,005, padahal kan data dinyatakan terdistribusi itu kalau di atas 0,200. Kalau di atas 0,05, kalau di atas 0,05 begitu ya. Nah, ini berarti nggak normal dong. Nah, teman-teman saya tunjukkan ada seperti yang di modul ya. Kalau kejadiannya seperti itu, kita bisa mengulang dengan analyze, non-parametric test, legacy dialog, caranya sama kayak tadi ya, one sample. Ini sudah, tapi kita terus kemudian karena tadi nilainya masih di bawah 0,05, kita klik yang eksak. Kita klik yang Monte Carlo. Dah yang ini dibiarkan default seperti ini aja. Terus kita continue, terus kita klik OK. Nah, ini. Nah, yang kita baca adalah yang Monte Carlo signifikansi 0,166 ini ya. Nah, ini kan sudah di atas 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Ini perlu dilakukan karena yang di atas ternyata belum normal. Jadi kita pakai yang Monte Carlo ternyata sudah normal begitu ya. Tapi kalau di sini sudah normal cukup sampai di sini. Kalau belum, kita klik yang Monte Carlo, maka dia akan muncul nilai signifikansinya berapa. Kalau memang sudah di atas 0,05, maka kita dapat mengeklaim bahwa data kita tersebut terdistribusi secara normal, begitu ya. Terus kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah uji heterokedastisitas. Kita masuk ke sini dulu tadi ya. Uji asumsi klasik, uji normalitas nih ya. Klik. Nah, oke. Ini ya tadi 0,05, kita klik Monte Carlo. Nah, ini data dinyatakan normal gitu ya, karena ini outputnya sama dengan SPSS tadi. Kemudian kita masuk ke uji heterokedastisitas. Uji ini akan kita lakukan dengan menggunakan grafik scatter plot. Scatter plot, terus kemudian masukkan ini ya nanti Y-nya ke series, X-nya ke spread gitu ya. Yuk kita lakukan. Caranya sebenarnya sama, analyze, terus kemudian regression linear, tapi yang ini kali ini udah sama ya pembelian ini langsung aja kita klik yang plot. Plot tadi apa? Series ke kita biar nggak kebalik, yang S ke Y, yang spread ke X, yang S ke Y, yang spread ke X gini ya. Terus kemudian langsung aja kita klik continue, terus OK. Oke, maka nah ini adalah chartnya. Nah, uji hetero saya ajarkan pakai grafik karena lebih gampang begitu ya, dan kemudian langsung bisa kelihatan. Dia dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas ketika data itu tersebar. Tersebarnya patokannya apa? Patokannya angka 0 di sini dan angka 0 di sini. Ketika di sini angka 0, di atasnya ada titik-titik, di bawahnya ada titik-titik, terus ini angka 0 juga, di kanannya ada titik-titik, di kirinya ada titik-titik, maka data itu tersebar. Kalau titik-titiknya ini tersebar, maka bisa kita simpulkan bahwa data penelitian kita tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Karena ada kalanya data itu ngumpul di tengah, di satu garis kayak gitu, nah itu berarti terjadi gejala ya. Kalau ini berarti tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena data sudah tersebar secara merata gitu. Nah, itu untuk uji heterokedastisitas. Jadi tadi normal, sudah normal oke, kemudian heterokedastisitas tidak terjadi hetero. Yang selanjutnya di uji asumsi klasik kita akan melakukan yang namanya uji linearitas gitu ya. Nah, untuk uji linearitas ini sebenarnya kalau misalnya di modul dikatakan bahwa uji linearitas ini tidak ada beberapa penelitian yang tidak menggunakan uji linearitas ini gitu ya, karena biasanya ini sudah dibangun dari kerangka teori. Jadi kok bisa teman sebaya berpengaruh terhadap pembelian impulsif? Itu berarti mungkin sudah ada penelitian terdahulu atau teori yang mengatakan faktor apa sih yang mempengaruhi pembelian impulsif seperti itu.
Gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa antara variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan yang linier gitu ya. Nah, ini caranya seperti ini. Kita klik analyze, compare means gitu ya. Terus kemudian sama pembelian impulsifnya ke dependent, teman sebayanya ke independent. Kita klik option, ini sudah seperti ini ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita klik test for linearity. Kita klik continue, kita klik OK. Ini ya, yang kita baca cukup ini aja. ANOVA table yang deviation from linearity yang baris ketiga ini aja dikatakan di sini signifikansinya 0,209. Data dikatakan memiliki hubungan yang linier jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka data penelitian kita sudah memiliki hubungan yang linier gitu ya. Kita lihat di modulnya, ya sama ya hasilnya 0,209. Terus kemudian data karena di bawah di atas 0,05 lebih besar dari 0,05 ya, maka disimpulkan data terdistribusi secara linear. Nah, ternyata ini cara bacanya nggak hanya dari signifikansi tapi juga bisa juga dari nilai F. Di sini dikatakan F hitung sebesar 1,262 itu lebih kecil dari F tabel. Jadi ketika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka dia punya hubungan yang linear. Jadi caranya ada dua ya, berdasarkan nilai signifikansi dan berdasarkan nilai F. Cara untuk melihat linearitas. Jadi F hitung harus lebih kecil daripada F tabel. Nah, ini F tabel 3,93 dapat dari mana? Kita lihat cara membaca tabel F ya. K titik koma N min K. K ini adalah variabel bebas, N itu responden, min K tadi ya variabel bebas. Di sini jumlah variabel independen atau variabel bebasnya 1, jumlah respondennya 110, maka 110 dikurangi 1 itu 109. Maka dari yang sebelah sini kita lihat angka ke 109. Terus kemudian karena ini regresi sederhana ya, satu aja variabel bebasnya, maka kita dapat angka 3,93. Secara utuh tabel F itu ada di sini. Sorry, ini tadi tabel L. Tabel F itu ada di sini ya. Nah, itu yang ada di modul itu potongannya. Ini tabel F-nya, ini tadi ya, 110 min 1 itu. Terus kemudian diperhatikan ini sebenarnya dari 102 sampai 113 ya, ini sama semua 3,93. Maka kita dapat angka 3,93 ya. Nih, seperti itu. Ini di modul ya 3,93. 3,93 itu lebih besar daripada F hitung. Jadi F hitungnya cuma 1, F tabelnya 3. Maka ini memenuhi asumsi linearitas gitu. Oke, nah dengan demikian maka ini juga sudah ya, uji normalitas tadi data dikatakan normal karena nilai signifikansi di atas 0,05. Tidak terjadi heterokodasisitas karena grafik scatter plotnya terlihat menyebar gitu ya, di atas dan di bawah angka 0, di kanan dan di kiri angka 0. Terus kemudian juga data dikatakan memiliki hubungan yang linear karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dan nilai F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel. Nah, berarti dengan demikian untuk analisis regresi sederhana ini kita sudah memenuhi uji validitas sudah oke, data valid, uji reliabilitas sudah oke, data reliable. Kemudian untuk uji asumsi klasiknya kita pakai 3, normal oke, data normal, hetero tidak terjadi hetero, terus kemudian linearitas data terbukti linear antara variabel X dan Y. Nah, yang selanjutnya ini yang sebenarnya akan kita uji gitu ya. Uji analisis regresi linear sederhana. Nah, mari kita lakukan langsung. Kita klik analyze regression. Sebenarnya dari tadi kita sudah melakukan ini ya, analyze, tapi untuk menginterpretasikan uji-uji yang lain. Analyze regression linear. Ini sama pembelian impulsif teman sebenarnya. Yang ini nggak perlu kita klik apa-apa ya, langsung kita oke aja. Nah, perhatikan ini ya. Oke, wait. Terlalu banyak output. Ini regression linear. Ini kita riset aja biar nggak terlalu banyak output. Teman sebaya kita masukkan ke independen. Pembelian impulsif kita masukkan ke dependent. Terus kita klik OK. Yes, nih ya.
Kalau kita riset, karena kenapa harus kita riset? Karena yang tadi kan udah untuk uji-uji yang lain, maka dia langsung semuanya keluar begitu ya. Nah, ini kalau kita udah riset, analysis regression linear itu akan mengeluarkan 4 tabel output ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini tuh sebenarnya jarang diinterpretasikan karena ini hanya memuat apakah ada variabel yang dihapus nggak sih, seperti itu. Jadi ini jarang diinterpretasikan. Kemudian yang dua ini ya, tabel model summary dan tabel ANOVA. Ini yang disebut uji kelayakan model atau goodness of fit. Model summary menyimpan dua interpretasi, yaitu dari nilai R 0,7 ini untuk menunjukkan nilai korelasi antara variabel X dan Y, variabel prediktor teman sebaya dengan variabel Y-nya pembelian impulsif. Kita lihat nilai R-nya 0,7, jadi kalau masuk kategori dia masuk kategori yang kuat gitu ya, korelasinya 0,7. Kemudian yang kedua kita lihat nilai adjusted R square. Kenapa kita pakainya yang adjusted? Di modul sudah dijelaskan ya. Kita pakai adjusted itu karena untuk menghindari bias begitu. Maka kita lihatnya dari nilai yang adjusted R square-nya aja. Ya, ini 0,631 diinterpretasikan sebesar 63,1% kita persekan ya. Jadi teman sebaya ini mempengaruhi si pembelian impulsif sebesar 63,1%. Nah, berarti masih ada sisanya. Sisanya 100 kurangi 63,1 ini berarti dipengaruhi oleh variabel lain. Ya, karena nilai adjustednya sudah di atas 0,5 terus kategorinya kuat, maka ini bisa dikatakan modelnya juga sudah cukup baik begitu ya. Terus cara yang kedua untuk uji kelayakan model adalah dengan melihat tabel ANOVA. Ini sering juga disebut dengan uji F. Ada juga beberapa penelitian yang menjadikan ini sebagai hipotesis, tapi menurut Ferdinand ya, buku Ferdinand, ini sebenarnya bukan uji hipotesis, tapi ya uji kelayakan model. Maka kita ngikut yang itu aja, jadi yang ini uji kelayakan model dari tabel modal summary, terus kemudian uji kelayakan model dari tabel ANOVA atau uji F. Nah, ini kita lihat dari nilai signifikansi 0,0 ini dan nilai F tabel. Ini ya, F hitung dibandingkan dengan F tabel. Kita masuk ke modul aja. Nah, ini ya. Ini terus ini model ini tadi udah ya 0,631, terus ini tabel ANOVA sama ya tadi. Nah, ini yang kita perhatikan dua tabel ini. Tabel F nilai F dan nilai signifikansi. Karena kelayakan model melalui tabel ANOVA dapat dilihat dengan dua cara gitu ya. Dua cara. Yang pertama adalah dengan memperbandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Ini. Yes. Terus kemudian yang kedua dengan melihat nilai signifikansi. Ini kita lihat nilai F hitung 187,3 ini ya, 187,333. Itu lebih besar daripada F tabelnya. Ini dapat dari mana? Dapat dari atasnya tadi ya. Nilai F tabel didapat dengan cara yang sama saat uji linearitas. Tapi kalau linear itu tadi F tabelnya yang lebih besar, kalau yang uji F ini atau uji tabel ANOVA di analisis regresi ini, kita harus memastikan bahwa nilai F hitungnya ini lebih gede daripada F tabel. Nih, maka data dikatakan linear. Terus kemudian nilai signifikansi 0,0 lebih kecil dari 0,05. Jadi dikatakan memiliki hubungan goodness of fit yang baik itu ketika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 gitu ya. Maka dari tabel ANOVA ini dapat kita katakan bahwa penelitian ini memiliki uji yang baik gitu ya, karena sudah memenuhi asumsi kelayakan model, yaitu nilai signifikansinya di bawah 0,05 dan nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Nah, yang terakhir, tabel yang terakhir yang sama ya dengan ini ya. Jadi ini tadi yang nggak diinterpretasikan, terus ini kemudian tabel kedua, tabel ketiga, dan ini ya tabel koefisien. Nah, ini adalah sama dengan yang ada di modul ini. Nah, tabel koefisien ini kita lihat dua di sini, kolom ini dan kolom ini. Ini dua-duanya ya. Yang cuman ini aja, karena ini variabelnya cuma satu, variabel bebasnya cuma satu. Jadi kita lihat dari sini. Nah, kolom yang pertama ini adalah untuk menginterpretasikan persamaan regresi. Y sama dengan 5,124 plus, dapat tanda plus karena kalau minus ya di sini akan ada tanda minus, tapi ini nggak ada berarti plus 0,56
8x, x kub x saja karena variabel bebasnya cuma 1 gitu ya. Terus ini cara bacanya. Menyatakan bahwa 5,124 bahwa jika tidak ada nilai teman sebaya maka nilai pembelian impulsif itu 5,14. Ini nilai koefisien ya. Terus kemudian koefisien regresinya itu 0,568 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai teman sebaya maka nilai pembelian impulsif bertambah 0,568. Ini untuk menginterpretasikan persamaan regresi. Kemudian yang kedua kita lihat dari tabel yang ini, nilai 0,00 ini untuk apa? Untuk menginterpretasikan selain regresi output ini juga menampilkan uji signifikansi dengan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel teman sebaya X secara sendiri terhadap variabel pembelian impulsif. Karena ini kebetulan juga variabel regresi sederhana ya, jadi memang X-nya cuma 1. Ini hipotesisnya yang sudah kita susun dari awal. Nah, sebenarnya dari uji validitas sampai dengan sini tadi kita hanya mau membuktikan hipotesis ini loh, gitu ya. Yang mau kita buktikan tuh hanya untuk membuktikan hipotesis ini gitu. Tapi langkah yang harus kita tempuh cukup panjang gitu, karena untuk memastikan bahwa data penelitian ini benar-benar sah untuk kita melakukan uji analisis regresi. Nah ini ya, HA teman sebaya, H0 tidak berpengaruh, HA-nya berpengaruh. Nah ini ada dua juga, caranya mempertimbangkan nilai T hitung dengan T tabel dan kemudian dari nilai signifikansi. Dari T hitung dulu ya, T hitung itu yang mana? T hitung itu yang ini. Ini ya, ini saya lebarkan aja. T hitungnya itu yang ini T 13,687, nilai signifikansinya itu yang 0,00. Dikatakan memiliki pengaruh ketika T hitung lebih besar dari T tabel, tidak memiliki pengaruh ketika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Ya. Ini cara membaca T tabelnya. Rumusnya N-K-1 atau DF residual. Nah, angka residual ini ya, ini sebenarnya angka 108 ini sudah ada secara otomatis pada tabel SPSS ANOVA. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngitung, itu ada di mana? Ada di sini. Kita lihat yang tabel ANOVA ya. Nah ini loh, ini nilai residual. Nah sebenarnya kita kalau misalnya interpretasikan uji T tadi, yang nilai ini ya, yang DF-nya ini kita nggak perlu ngitung, jadi udah didapat dari sini 108. Terus kemudian dari 108 ini ya diperoleh yang kita pilih yang 0,025. Kita pilih yang kolom keempat 1, 2, 3, 4. Kolom keempat 0,025. Turun ke bawah sampai kita ketemu angka 108. Maka nilai T hitungnya adalah 1,98217. Ini tabel utuhnya ya. Tabel utuhnya ada di sini. T hitung. Ini ya 108 ya tadi ya. Terus kemudian tabel keempat ini 1,98217. Nah ini T hitungnya ketemu angka ini. Nah T hitungnya tadi dari outputnya kita memperoleh ini ya 13,687. 13,687 bukan 687 itu lebih besar daripada 1,9. 13 sama 1 lah namanya. 13,6 dan 1,9. 13-nya lebih besar. Maka karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak, HA diterima, yaitu teman sebaya berpengaruh. Nah, kemudian kalau dari nilai signifikansi, jadi keduanya ini harus sama gitu ya. Jadi sebenarnya kita pakai salah satu cara aja boleh, tapi untuk biar lebih mantapnya kita berdasarkan keduanya gitu ya. Memperbandingkan nilai signifikansi, dia di HO ditolak, HA diterimanya ketika signifikansi kurang dari 0,05. Nah, kita lihat nilai signifikansinya tadi aja kan 0,00. Maka otomatis HO ditolak, HA diterima. Begitu teman-teman, maka dari 4 tabel ini sudah terpenuhi. Maka juga untuk uji kelayakan ini sudah oke ya tadi, ini oke, di kelayakan model oke, terus kemudian kita sudah tabel koefisien, regresi linear sederhana, dan uji pengaruh. Oke teman-teman, begitu penjelasannya, semoga teman-teman bisa mempraktekkan dan kemudian bisa memahaminya. Terima kasih.